Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menanya kepada para kabib dan juga para mukibin. Katanya, di mana di situ ada kabib, maka tempat itu dijamin tidak akan pernah kena musibah. Kata kabib juga, Tarim itu negara atau daerah yang paling indah di dunia. Diberkahi Allah, dipelihara Allah, dijaga Allah, dan orang-orangnya jadi wali semua. Katanya pula, langit di atas Tarim, jika di sana ada surga, maka surga itu ada di atas Tarim. Jika surga itu tempatnya ada di bawah, maka surga itu ada di bawah kota Tarim. Alhasil dari omongan dan tebusan Habib itu, bahwa Habib bisa menjamin keamanan dan ketentraman suatu negeri, suatu kampung, dan bahkan tiap jiwa orang yang ikut Habib akan dijamin selamat dunia, selamat akhirat, masuk surga. Itu statement dan pernyataan oleh para kabib yang digembar-gemburkan dan ternyata diamini, diikuti, diyakini oleh para mukibin. Sekarang pertanyaannya, kalau kabib bisa menjamin keamanan, ketentraman, kedamaian, tidak ada orang susah, gelisah, tidak ada banjir, tidak ada orang yang mengalami hidup merana, apakah di Jakarta ini tidak ada kabib? Dan saya meyakini kabib di Jakarta ini adalah gudangnya. Jadi gudang kabib itu ada di Jakarta. Penggemar, pengikut, pecandu, dan bahkan orang-orang yang siap jadi jongos kabib itu ada di Jakarta. Mulai kemarin pagi sampai malam sampai pagi ini, Jakarta kebanjiran. Wilayah Jakarta Utara mulai dari Kelapa Gading, Pluit, dan seterusnya, itu 80% terendam air. Belum lagi perumahan-perumahan di sekitar Kemang, kemarin Ciledug juga banjir. Sementara di Ciledug saya tahu tetangga saya ada kabib yang punya yayasan Al-Fakhriyah, tapi banjir juga, resah juga, gelisah juga. Terus apanya yang dipercaya tebusan itu? Malah ada pernyataan kabib yang menyatakan kalau Tuhan mau turunkan musibah, itu mesti minta izin dulu dengan kutubnya para kabib. Masya Allah. Kalau begitu, banjir ini sudah diizinkan oleh para kabib, yang berarti kabib itu tidak punya sense of belonging, tidak punya perhatian, tidak punya empati dan simpati kepada orang-orang rakyat kecil yang sehari-hari hidup di jalanan, lalu menderita karena banjir. Maka para kibin, saudara-saudara yang percaya kepada kabib, tolong logikanya dihidupkan. Aceh kemarin, coba saudara lihat, malah ada satu kampung di situ dihuni oleh para kabib, lenyap rumah-rumahnya, tergerus bandang air bah, banjir bandang.
Masjid besar ada namanya Masjid Ba'alawi, di sana malah hancur-hancuran, terjang banjir juga. Yang lebih menggelikan adalah omongannya di mana Tarim itu adalah surga, Tarim kota diberkahi, orang-orangnya jadi wali. Lah kok sekarang hancur-hancuran. Wali apa itu? Wali katrok atau wali katok? Jadi kenapa Khabib itu dobosnya luar biasa, dan yang lucu menggelikan, orang kok percaya gitu loh. Apakah percaya karena mereka ngaku sebagai keturunan Rasulullah? Lah kok gampang amat dibodohi, gampang amat ditipu, gampang amat dikadali. Nasab itu soal urusan dunia bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Maka kalau sampean percaya hanya katanya, tidak mau membaca fakta, berita, bukti, itu artinya otak-otak sampean para mukibin sudah tertutup. Boleh jadi Anda meyakini, dan Anda meyakini itu Anda mendapatkan manfaat. Pertama, manfaat dari keyakinan Anda. Karena keyakinan itu, saudara-saudara sekalian, adalah kekuatan yang ada pada diri manusia. Siapa yang meyakini sesuatu, lalu dijalani dengan serius, akan ada hasilnya. Sama, ketika Anda yakin kalau Habib itu memberikan berkah, maka akan diberkahi juga oleh Allah. Tetapi keyakinan itu menjadi batal ketika ada bukti yang menyatakan bahwa keyakinan Anda itu tidak benar. Maka segera tinggalkan. Kalau Anda terus sementara ada bukti, berarti Anda itu budak, mata picek, dan tidak mendengar. Orang beragama itu pakai ilmu. Kalau ilmunya sudah ada, ikuti ilmu. Kemarin kita percaya karena kita belum punya ilmu. Sementara sekarang sudah ada ilmunya, dan ilmu itu bisa dipertanggungjawabkan, ya silakan. Jadi kalau sampean masih kekeh percaya pada Habib sementara data, fakta, dalil nyata, itu artinya Anda mengingkari ayat Allah. Loh, kok ayat Allah? Loh, ayat Allah itu bermacam-macam. Ada ayat Al-Quran yang dibaca, dimaknai, diterjemahkan, dicari tafsirnya. Itu ayat Al-Quran. Tetapi ada ayat kauniyah. Ketika bencana datang, banyak kampung diterjang bencana, bandang banjir, itu ayat Allah. Ayat menunjukkan bahwa Anda telah melakukan kerusakan, maka nikmati, rasakan kerusakan yang dibuat oleh Anda sekalian itu. Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ada lagi ayat Allah, catatan Allah yang ada di dalam diri manusia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu itu ada tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah, catatan Allah. Maka perhatikan. Kenapa kamu tidak memperhatikan? Catatan DNA itu adalah catatan Allah, ayat Allah. Kenapa Anda ingkari? Manusia itu harus dikenal, bisa dikenal dari jejak-jejaknya, dan tidak akan pernah hilang karena itu adalah catatan Allah. Kata Allah, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi itu saudara-saudara sekalian, pertanyaan saya kepada kabib-kabib yang dobos itu dan kepada kipin-kipin yang percaya itu, ketika kita sudah menemukan bukti dan fakta bahwa sesungguhnya tidak ada manusia yang ampuh, tidak ada manusia yang dikdaya, tidak ada manusia yang bisa mengungguli kekuatan Allah, maka jangan percaya apa kata kabib. Kata kabib itu hanya menipu supaya kita percaya. Kalau kita percaya, kita akan dikadali. Kalau kita dikadali, kita dimanfaatkan.
Oke, begitu saja saudara sekalian. Terima kasih. Ini hari Jumat. Semoga keberkahan Allah Subhanahu wa taala dialirkan terus kepada kita. Kita menjadi orang-orang yang selalu waspada, dijaga oleh Allah, dihindarkan dari bahaya, musibah. Insya Allah selamat dunia, selamat pula di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.